Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arini dari kelas 10 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan kehidupan politik yang menjelaskan kerajaan Tarumanegara yang memerintah di kerajaan mulai dari pendiri kerajaan dan kerajaan yang mencapai puncak kejayaan pada zamannya. Kehidupan sosial dan politik kerajaan Tarumanegara terbilang maju. Hal ini terlihat dari daerah kekuasaan yang sangat luas. Daerah kekuasaan kerajaan Tarumanegara meliputi Banten sampai Cirebon. Sejak berdiri, kerajaan Tarumanegara mengalami masa kejayaan sebanyak 3 generasi. Kerajaan Tarumanegara meliputi masa keemasan saat dipimpin oleh Raja Tarumanegara yang ketiga, yaitu Raja Purnawarman. Keberadaan kerajaan Tarumanegara ini pernah tercatat dalam berita dari kerajaan Tiongkok. Dalam berita tersebut dikatakan bahwa kerajaan Tolomo atau Tarumanegara pernah mengirimkan utusan mereka ke Tiongkok pada tahun 528 sampai 538 dan 666 Masehi untuk kunjungan persahabatan. Kabar lainnya mengenai kerajaan Tarumanegara datang dari Gunawarman, seorang pendeta dari Kashmir yang mengatakan bahwa agama yang dianut rakyat Tarumanegara adalah Hindu. Raja Jayasingawarman meninggal dan dimakamkan di tepi Sungai Bekasi, tepatnya di Kali Gomati. Setelah itu, tahta kerajaan digantikan oleh putranya, Raja Jayasingharwarman, yaitu Dharmawarman. Raja Dharmawarman memerintah pada tahun 382 sampai 385 Masehi. Sayangnya tidak ada banyak catatan mengenai raja kedua kerajaan Tarumanegara ini. Namanya hanya tercantum di naskah Wangsakerta yang menceritakan mengenai kisah kerajaan-kerajaan di Indonesia. Puncak kejayaan nama raja dari kerajaan Tarumanegara lainnya yang tercatat dalam naskah Wangsakerta adalah Raja Purnawarman. Raja Purnawarman memerintah kerajaan Tarumanegara dari tahun 395 sampai 434 Masehi. Ia bergelar Sri Maharaja Purnawarman Sang Iswara Digwijaya Bima Prakarma Surya Maha Purasa Jagat Pati. Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaan saat dipimpin oleh Raja Purnawarman. Dalam sejarah kerajaan Tarumanegara tertulis kemasyhuran dalam prasasti zaman Purnawarman mengenai dibangunnya pelabuhan dan beberapa sungai sebagai sarana perekonomian. Pada masa pemerintah Purnawarman, kerajaan Tarumanegara juga memperluas kekuasaan dengan menaklukkan raja-raja kecil di Jawa Barat. Selain itu, pemerintahan di masa Purnawarman sangat memperhatikan pemeliharaan aliran sungai, seperti pada tahun 410 Masehi. Raja Purnawarman memperbaiki kali Gangga hingga sungai Cisuba. Gangga hingga sungai Cisuba yang terletak di daerah Cirebon. Selain itu, di tahun 334 Saka atau 421 Masehi, Purnawarman memperpindah daerah aliran sungai Cupu yang mengalir hingga Istana Raja.
Bahkan di tahun 335 Saka atau 413 Masehi, Purnawarman memerintahkan membangun Sungai Sarasah atau Sungai Cimanuk. Ia juga memperbaiki aluran aluran Sungai Gomati dan Sungai Chandrabaga yang sebelumnya pernah dilakukan oleh Raja Guru kakeknya di tahun 339 Saka atau 417 Masehi. Sungai Gomati dan Sungai Chandrabaga sendiri menurut para ahli dikenal sebagai Sungai Bekasi sekarang, terakhir pada tahun 341 Saka atau 419 Masehi. Ia juga memerintahkan untuk memperdalam Sungai Citarum yang merupakan sungai terbesar di wilayah Kerajaan Tarumanegara. Ternyata perhatian Raja Purnawarman terhadap sungai-sungai ini membawa dampak positif, di antaranya keberadaan sungai-sungai ini dapat memperteguh daerah-daerah yang dibangun sebagai daerah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara. Perlu pahami, friend, ketahui sungai pada masa itu berperan penting sebagai sarana perekonomian secara tidak langsung. Pembangunan sungai-sungai yang dilakukan oleh Raja Purnawarman bisa membangkitkan perekonomian, pertanian, dan perdagangan pada saat itu. Sekian dari saya. Kehidupan dalam bidang perekonomian, kehidupan masyarakatnya sudah berjalan teratur dan sangat makmur dikarenakan Raja Purnawarman membuat sebuah terusan sebagai jalan saluran air sepanjang 6.122 tombak. Kehidupan sosial masa ini, kehidupan masyarakat Tarumanegara sudah sangat teratur dan sangat rapi karena Raja Purnawarman berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Kehidupan budayanya, tingkat kebudayaan masyarakatnya sudah sangat tinggi dan maju. Sebagai bukti dapat dilihat dari teknik dan tata cara penulisan huruf. Peninggalan Kerajaan Tarumanegara diantaranya Prasasti Awi, Jambu, Muara Cinten, Ciarutan, Munjul, Tugu, dan Kebun Kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Putri Feliana. Saya dari kelas 10 IPS 4. Di sini saya ingin menjelaskan tentang keruntuhan Kerajaan Tarumanegara. Tentunya Kerajaan Tarumanegara yaitu ketika kerajaan dipimpin oleh Raja ke-13 yaitu Raja Tarubawa. Penyebab keruntuhannya kerajaan ini dikarenakan tidak adanya kepemimpinan di kerajaan tersebut. Karena Raja Tarubawa lebih menginginkan memimpin kerajaan kecil yang sudah berada di hilir Sungai Gomati. Sekian penjelasan singkat dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.